Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Faman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dia banyak menyebut nama Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Amma ba'du, yang terhormat Kepala SMPN 1 Kabak, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha, anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan yang mana Allah pada pagi hari ini telah memberikan anugerah kepada kita sekalian yang berupa umur panjang, sehat, serta sempat sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga selawat salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang dapat melaksanakan kegiatan Maulid Nabi pada hari ini. Hadirin, hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Peringatan Maulid Nabi ada dua kata. Yang pertama adalah peringatan, berasal dari kata ingat. Dengan peringatan itulah kita akan mengingat siapa Rasulullah SAW itu. Karena manusia sebagaimana disabdakan, al-insanu mahlul khata' wan nisyan. Sungguh manusia itu adalah tempat lupa, tempat keliru. Oleh karena itu, dengan peringatan Maulid Nabi ini kita dapat mengingat kembali, yaitu utusan yang telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata memperingati, hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengadakan kegiatan untuk mengenang atau memuliakan suatu peristiwa di mana 1450 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Oleh karena itu, dengan peringatan ini minimal kita mengenang, minimal kita kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu akan saya sampaikan silsilah daripada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW, ayahnya adalah Abdullah, kakeknya adalah Abdul Muttalib, ke atas bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Fihrin, bin Malik, bin Nadar, bin Ujaimah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nijar, bin Mu'ad, bin Adnan. Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Al-Berjanji, Abdirillahu maqabrahul karim bi'arbin zadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الحمد همدت رساله الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد المناف واسمه مغيرة الذي ينتمي ارتقاء الياه Ibni Qusay wasmu wamjami'um sumya bi Qusay litaqasi fi biladil qada'atal qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ila al-harami muhtarami fahamahima.
بن كلاب واسمه حكيم بن مرتب بن كعب بن لو بن غالب بن بكر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جناح إليه الكثير وارتضاه. Anak-anakku sekalian, nama-nama di atas tadi adalah merupakan silsilah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kenal bahwa Rasulullah itu punya ibu namanya Aminah. Ayahnya adalah Abdullah, kakeknya adalah Abdul Muttalib. Sebagaimana biasanya ada syair yang berbunyi kira-kira demikian. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya, waktu Fajar Shadiq itulah dohirnya, mulai lahir keluar cahayanya seperti bulan tanggal purnama. Siti Aminah itu ibunya Sayyid Abdullah, nama ayahnya. Ini silsilah daripada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, kata maulid dengan maulud ini mempunyai arti yang berbeda, tetapi semuanya masih punya rangkaian. Kalau kata maulud itu adalah sesuatu yang dilahirkan, yaitu Nabi sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Sedangkan maulid itu artinya waktu atau tempat dilahirkan. Berarti waktunya hari Senin, waktunya Fajar Shadiq, yaitu waktu subuh. Jadi Rasulullah itu hari Senin dilahirkan, jamnya subuh, tepatnya tanggal 22 April 571 Masehi yang dikenal dengan tahun gajah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, bagaimana hukumnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad? Kalau kita perhatikan dengan hukum Islam yang dibebankan kepada umat Islam itu ada 5. Yang pertama hukumnya wajib, yang nomor 2 hukumnya haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, yang kelima adalah mubah. Pada awalnya memperingati Maulid Nabi itu hukumnya boleh-boleh saja, asalkan yang kita lakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Contoh, peringatan Maulid Nabi diadakan lomba, mungkin adzan, lomba musabaqah qiraatul Quran, lomba kebersihan dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Tetapi kalau ada peringatan Maulid Nabi
dimeriahkan dengan jaranan, denada, demi, itu tidak ada kaitannya, maka hukumnya tidak boleh. Karena apa? Barang yang hak dicampur dengan barang yang batil. Anak-anak sekalian, bagi kita memperingati Maulid Nabi adalah hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Karena kita akan mengenal Rasulullah dari sejarah silsilah maupun perilaku setiap hari. Sebagaimana diungkapkan, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, dengan kenal kepada Rasulullah SAW melalui peringatan Maulid Nabi, kita akan mencintai Rasulullah SAW. Minimal ada dua hal tanda-tanda seseorang mencintai sesuatu. Andai kata si A punya iseng mencintai si B, maka yang pertama biasanya sering menyebut-nyebutnya. Sebagaimana makalah man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa cinta sesuatu, pasti orang itu sering menyebut-nyebutnya. Sebagai bukti, kalau kalian cinta kepada Rasul, maka setiap hari kalian diajak oleh Bapak Rosidi untuk membaca sholawat. Setiap hari, setiap pagi kita diajak oleh Pak Rosidi untuk mencintai Rasul melalui bacaan selawat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Memang pada zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, peringatan Maulid Nabi seperti ini tidak ada. Akan tetapi Rasul sendiri pernah memperingati hari kelahirannya, yaitu dengan melaksanakan puasa di hari Senin, sebagaimana Rasulullah bersabda, fihi walattu fi anzala alayya al-Qur'an, fihi wulidtu wa fihi anzala al-Qur'an alayya. Hari ini saya dilahirkan dan hari ini pula Al-Quran diturunkan kepada kami. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Setelah kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi, yang jelas kita harus punya tujuan. Tujuannya minimal ada 3. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, minimal tujuannya ada 3. Yang pertama, supaya kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda-tandanya cinta yaitu ada 2. Senantiasa menyebut-nyebutnya, yaitu dengan sering membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
wasallam. Ini contoh-contoh daripada selawat yang kita ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tanda-tanda orang cinta, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, sebagaimana telah dijelaskan dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu kewajiban kita sholat 5 waktu. Kalau kita kepada Rasul, maka sholat 5 waktu itu tidak mungkin kita tinggalkan karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita ngomong cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak mau sholat, itu namanya gubat, ngapus. Ngomongnya cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak belum sholat, berarti cintanya cinta ngapen alias ngapus. Sama dengan kalian. Bagaimana makalah man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang cinta sesuatu, maka dia menjadi budaknya. Kalau si A mencintai si B, ngomong, hai, gimana nanti tolong ya, saya belikan pulsa ke kantor. Kalau dia cinta, mesti jalan. Hai, antarkan saya ya fotokopi. Kalau dia yang cinta, pasti mau. Kalau tidak mau, berarti dia tidak cinta. Yang pertama, yaitu hendaknya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ini merupakan bukti bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Mencintai yang kedua antara lain, Rasulullah mempunyai tingkah laku yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Kalau kita dikatakan cinta kepada Rasul, di situ ada tata cara berbakti kepada orang tua, tata cara berbakti kepada guru, dan tata cara berbakti kepada masyarakat. Taat kepada guru, taat kepada orang tua, dan taat pada melaksanakan perintah Allah yang baik. Kalau ada anak yang sikapnya angkuh kepada bapak ibu guru, maka itulah tidak dapat disebutkan bahwa anak tersebut cinta kepada Rasul. Karena Rasul telah mencontohkan kepada kita bahwa Rasul itu adalah orang yang baik budi pekertinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad terdapat budi pekerti yang agung. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, dengan peringatan Maulid Nabi ini, hendaknya kita mempunyai sifat yang tawadhu kepada orang-orang yang lebih tua. Sebagaimana Rasulullah bersabda, laisa minna, tidaklah termasuk golonganku. Laisa minna, tidaklah termasuk golonganku. Man lam yarham saghirana, yaitu orang yang tidak mengasihi kepada orang yang lebih kecil, walaupun kabirona, dan tidak mau menghormati kepada orang yang lebih besar. Oleh karena itu anak-anak sekalian, agar supaya kita diaku oleh umat Rasulullah SAW, hendaknya mempunyai perilaku yang baik, terutama
kepada bapak ibu guru, kepada orang tua, juga kepada siapa saja yang dianggap umurnya lebih tua. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Ada beberapa hal yang diwajibkan kepada kita. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada kita sholat, maka Allah sendiri tidak melaksanakan sholat. Allah memberikan perintah kepada kita untuk zakat. Allah sendiri tidak zakat. Allah memerintahkan kepada Nabi, kepada kita berpuasa. Allah juga tidak berpuasa. Akan tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat. Allah juga ikut berselawat. Salam. Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat. Allah sendiri berselawat kepada Nabi. Sebagaimana firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Allah pun membaca selawat, malaikat juga berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah selawat alaihi kepada Nabi, wasallimu taslima. Ini perintah berselawat. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Ada beberapa hal keutamaan dari baca selawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa membaca selawat kepada Nabi satu kali saja, Allahumma sholli ala Muhammad, satu kali saja, maka Allah akan membalas 10 kali. Ada hadis lain yang menjelaskan orang yang sangat pelit, orang yang sangat bakhil, yaitu apabila Rasulullah disebut tidak membalasnya. Ada yang selamat Allahumma sholli ala Muhammad, mulutnya seperti terkunci, maka orang itu sangat bakhil-bakhilnya orang yang bakhil. Oleh karena itu, apabila selawat dikumandangkan, maka jawablah dengan selawat. Ada beberapa hal keutamaan antara lain, man shalla alayya sholatan wahidatan, man sapane wong sholat maca selawat alayya ing atase ingsun, jare Kanjeng Nabi, sholatan wahidatan, dengan satu selawat, sallallahu alaihi asra, maka Allah membalas selawat 10 kali. Wa khutat anhu asra, dan orang itu akan menghapus 10 dosanya. Wa khati'atin wa fi'at lahu asra darajatin, dan diangkat 10 derajatnya. Jadi barang siapa yang senantiasa membaca selawat, maka Allah akan menghapus dosanya, diangkat 10 derajatnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, baca selawat setiap hari. Mungkin saja kalian mau dalam hati, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka sahabat Ansor menyambutnya sebagaimana syair, Tola'al badru alaina min sani
ta'alillah ini sambutan masyarakat Ansor yang ada di Madinah ketika menyambut Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, namanya sahabat Ansor. Sedangkan sahabat Muhajirin yaitu sahabat yang mengikuti hijrah Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, minimal kita bisa meneladani antara lain sifat dari Rasul itu ada 4. Yang pertama siddiq. Rasul mempunyai sifat siddiq, artinya benar. Hendaknya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, hendaknya itu hal-hal yang benar. Yang kedua, sifat Rasul adalah amanah. Rasul itu dapat dipercaya. Hendaknya anak-anak sekalian, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, hendaknya perbuatan itu memang dapat dipercaya, artinya amanah. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan apapun yang kalian ketahui. Kalau hal itu kurang baik terhadap teman-teman kalian, hendaknya kalian sampaikan bahwa hal itu tidak baik. Contoh, ada sebagian siswa kalau terkejut, kalau kejaduk, ini mesti ngomongannya orang buntute. Lupa to'ah, yo cek. Tolong anak-anak sekalian, kalau ada teman yang berkata demikian, hendaknya diingatkan. Khawatir nanti kalau biasa diucapkan seperti itu, ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa, maka nanti kalian sulit untuk diajak membaca 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena di pikirannya ada A ambil C. Ya, ini kenapa? Karena itu sudah biasa. Ya, itu sudah biasa diucapkan, sehingga di pikirannya terlintas apapun yang terjadi pasti ucapannya A dengan C. Juga khawatir mungkin jatuh, mungkin kecelakaan, karena sudah terpikir A dengan C, pasti yang disebut itu A dengan C. Kalau kalian mati menyebut A dengan C, ya otomatis matinya tidak dalam keadaan Islam. Sebagaimana Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaknya kalian mati nanti dalam keadaan beragama Islam. Kalau ucapannya ucapan C ambil E A biasanya, apalagi anak-anak kadang-kadang kalau kejaduk, kalau terkejut mengucapkan barangnya sendiri, ya, alat kelaminnya diucapkan. Ini tolong setelah peringatan Maulid Nabi ini jangan ada anak-anak yang mengucapkan kata kotor seperti itu. Ayo kita kembali lagi, kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah fatona. Rasul itu cerdas, Rasul itu pinter. Oleh karena itu hendaknya kalian tiru bahwa Rasul itu adalah manusia yang cerdas. Pak, apakah saya bisa menjadi orang cerdas? Bisa, karena kalian mampu. Kurang cerdasnya kalian kan suka belajar. Oleh karena itu belajar itu adalah syarat utama supaya orang itu menjadi pinter atau cerdas. Seperti anak kecil yang baru lahir,
Tidak mungkin anak itu lahir terus lari, tidak mungkin. Pelan-pelan merangkak dulu, duduk, berdiri, berjalan, baru lari. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pelan-pelan kita belajar. Saya yakin pelan-pelan belajar kalian akan menjadi pintar sebagaimana kisah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu adalah orang pintar. Awalnya dia itu orang yang tidak mampu belajar, otaknya tidak bisa. Dia mencari ilmu sangat lama, ternyata tidak dapat apa-apa. Dia pulang karena sudah lama mencari ilmu tidak mendapatkan apa-apa. Dia pulang menyusuri sungai. Di situ ada batu besar. Mendapatkan tetesan air yang lunak, maka batu besar itu lubang. Dia berpikir air lunak sedangkan batu keras. Sementara batu yang keras ini bisa lubang karena air yang lunak. Dia mikir berarti saya ini perlu belajar lagi. Perlu belajar lagi supaya apa yang mengalami kesulitan kalian bisa mampu. Pandai, cerdas, mempraktekkan apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa juga kalian praktekkan sehari-hari. Contoh, mungkin kalian bisa bahasa Inggris, tolong sebisanya dipraktekkan. Seperti Pak Ko ini, meskipun salah tidak apa-apa, dipraktekkan. Mungkin yes no tidak apa-apa. Lama-lamaan nanti akan pinter kamu akan berani. Yaitu sebagaimana disampaikan oleh Bapak Haji Ali Ma'ruf, PKB pinter, kendel, bener. Pinter, kendel, bener. Pinter, nekat kendel, lopo. Kendel, pinter, tidak bener. Itu berulang. Oleh karena itu, kamu harus pinter, kendel, dan bener. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Pernah Rasulullah itu mau berangkat ke masjid. Dia jalan di belakang orang yang sangat tua. Rasulullah tidak berani menyalip orang yang lewat tadi. Ditunggu sampai menuju ke masjid di belakangnya. Ternyata orang itu tidak menuju ke masjid. Maka Rasulullah bersabda, dengan adanya saya menghormati orang tua tadi, maka keluarga orang tua itu bisa masuk Islam tanpa diajak. Pernah Rasulullah setiap hari menyuapi orang yang buta. Pernah Rasulullah setiap hari diludahi, tapi karena Allah Rasulullah mempunyai sifat sabar, semuanya itu dilakukan untuk dakwah agama. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jika ada teman-teman di antara kalian tidak melakukan mungkin hal-hal yang kurang baik, tolong diingatkan. Kenapa demikian? Perbuatan yang tidak baik ini merugikan banyak orang. Contoh, di sini banyak tanaman yang sudah baik, tolong dirawat, jangan dirusak. Kalau rusak berarti kerugiannya semuanya. Kalian nanti suruh bawa lagi, suruh nanam lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apapun yang ada di sekolah ini hendaknya dirawat dengan baik. Ini adalah perilaku Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah tidak pernah merusak sesuatu. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala
perintah sholat. Kenapa demikian? Banyak orang yang memperingati Maulid Nabi besar-besaran, menghabiskan uang banyak, tapi hasilnya tidak maksimal, cuma rame-ramenya saja. Apa sih intinya? Setelah kita memperingati Maulid Nabi, hendaknya apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu diambil contoh dan dilakukan. Wayang dong-dongan rame, warak-warakan sekampung metu kabeh. Sementara diajak baik melungker, hayya 'alas shalah, ayo sholat, melungker, hayya 'alal falah, sholat itu lebih baik daripada tidur. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Coba Bapak Ibu wali kelas tanyakan, ayo kira-kira berapa anak yang sholat subuh? Ayo wes Bukono, dibuktikan berapa anak yang tadi sholat subuh. Katanya Bos Nur cuma 3 anak, yang lain gangkong. Sementara saya harus memperingati Maulid Nabi. Ini pada benernya memperingati Maulid Nabi, apa yang diperintahkan tidak diikuti. Tolong, ayo setelah peringatan Maulid Nabi, anak-anak sekalian, ayo sholat. Kenapa? As-sholatu imatuddin, waman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Salah satu bentuk contoh Nabi Muhammad SAW itu kalau minum tidak pernah berdiri, diusahakan minum makan itu dengan duduk. Bagaimana sekarang ada resepsi apa sih bahasa Inggris, standing partai, ya, ada resepsian standing partai, madangnya ambil aduk. Pak, bagaimana begitu Pak? Tolong kalian kalau makan cari tempat duduk, carilah duduk di mana saja, jangan makan sambil berdiri, itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW senang membantu orang lain sebagaimana telah dicontohkan doa yang pernah kita ucapkan. Di saat kita bersin saja, hendaknya kita berdoa, ajib, alhamdulillah, yang mendengar yarhamkallah. Karena kita didoakan oleh teman kamu, kita doakan lagi yahdikumullah. Ini contoh adalah sikap saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu pada hal-hal yang benar dan yang baik. Janganlah tolong menolong kamu terhadap hal-hal yang jelek dan permusuhan. Contoh, ada temanmu mau mengajak, ayo bolos. Kalau kamu ikut berarti kamu menolong teman yang bolos. Oleh karena itu jangan ikut, jangan tolong menolong
Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi Islam laki-laki dan Islam perempuan. Sementara kamu di saat mencari ilmu di sekolah kok bolos, berarti kalian melakukan hal-hal yang dilarang. Mencari ilmu itu wajib. Apabila kalian belajar di sekolah itu sajam saja, thalabul ilmi sa'atan, golek ilmu sajam, khairun min alfi raka'atin, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat mutlak. Kenapa demikian, Pak? Karena ilmu itu adalah menentukan sah dan tidaknya amal ibadah kita. Kalau tanpa ilmu, ibadah kita ditolak alias tidak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Jubek, fakullu man fi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sapa wonge beramal tanpa ilmu, amale ditolak alias tidak diterima. Contoh, ilmu itu sangat penting. Kalau tidak tahu, maka kamu akan kesulitan. Contoh saja, cara membuat kue undi-undi. Kalau menurut akal, undi-undi itu di dalam ada kincotnya. Dipikir bagaimana cara memasukkan kincot, ini bingung. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara melekatkan wijen kepada undi-undi. Kalau tidak tahu ilmunya, maka wijen itu dilekatkan satu persatu. Karena ibu-ibu pandai ilmunya cara membuat kue undi-undi, gampang. Undi-undi diletakkan, wijennya diletakkan di situ, diputar-putar sehingga wijennya nempel semua. Kalau tidak tahu bagaimana cara melekatkan wijen, ini ilmu menentukan. Ini tentang masalah duniawi. Apalagi masalah ibadah mahdoh. Tanpa ilmu ibadahnya tidak terima alias mardudatun la tuqbalu. Contoh, mau sholat kok bajunya kena najis, maka sholatnya tidak sah. Karena kalian mencari ilmu tentang itu, insya Allah apa yang dilakukan menjadi sah. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Pertama, kamu dosa kalau bolos kepada Allah, karena mencari ilmu itu diwajibkan. Yang kedua, kamu dosa kepada orang tuamu. Kamu sudah pamitan dari rumah, mendapat sangu mungkin untuk makan minum, ternyata kamu bolos. Kamu dosa kepada orang tua. Kamu dosa, kenapa demikian? Orang tuamu mencari uang dengan bersusah payah agar anaknya bisa sekolah, bisa menjadi anak yang pandai. Ternyata kalian bolos, berarti kamu dosa kepada orang tua yang sudah berusaha memenuhi kebutuhan kalian. Ternyata kalian bolos, maka kalian dosa kepada orang tua. Yang berikutnya, dosa kepada bapak ibu guru. Kenapa? Karena nanti apa yang disampaikan bapak ibu guru, kalian tidak mendengarkan alias kalian merasa dirinya paling bisa. Tidak apa-apa, tidak usah sekolah, matematika, agama, ini kalian mempunyai sifat sedikit takabur. Namanya sifat sombong. Berarti kalau ada anak yang bolos,
itu termasuk anak yang mempunyai bibit-bibit sombong. Kenapa? Merasa dirinya paling pinter dibandingkan dengan bapak ibu guru. Kenapa? Meremehkan pelajaran. Dengan meremehkan itu kalian bolos. Oleh karena itu anak-anak sekalian, harapan dari semuanya, hendaknya kalian setelah peringatan Maulid Nabi ini, ayo kita mulai mana yang benar kita lakukan, mana yang salah kita tinggalkan. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Ada beberapa hal yang harus kita patuhi agar apa yang kalian dapatkan ilmu pengetahuan ini, sekecil apapun, kalau ilmu itu manfaat, maka pasti kamu akan berguna di masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Ta'limul Muta'alim, ala la tanalul ilma illa bisitatin sambika majnun ya bibayani dapa'un wahirsun was tibarun wapulqatun wa irsatu statin wa tulud jamani. Anak-anak sekalian, kalian mencari ilmu hendaknya mencari ilmu yang baik, bersikap baik kepada bapak ibu guru. Kenapa demikian? Banyak orang yang pandai, ilmunya tinggi, tetapi dia menjadi sampah masyarakat. Dia tidak melakukan apa yang telah didapatkan di meja belajar. Wes ngerti, bahkan titelnya tumpuk-tumpuk. Bagaimana yang telah kalian saksikan di televisi, ada dokter, bahkan profesor, makin nyolong biji senegoro. Berarti ilmunya tidak manfaat. Meskipun banyak, ilmunya tidak berguna. Agar supaya ilmu yang kalian dapatkan ini manfaat, syaratnya ada 6. Yang pertama, dakaun, kalian harus mengikuti pelajaran dengan baik. Jangan merasa kalian pinter. Meskipun pelajaran itu diulang-ulang oleh bapak ibu guru, hendaknya mengikuti dengan baik. Dakaun. Yang nomor 2, wahirsun. Hendaknya kalian mencari ilmu, senang kepada ilmu yang kalian pelajari. Pak, saya ini benci Pak kepada matematika. Apa? Soro Pak. Karena kalian benci kepada pelajaran matematika, yang kamu benci dia nanti gurunya kamu benci. Kalau pelajaran matematika kamu ngumet, gurunya datang kamu benci. Karena kamu membenci satu pelajaran. Oleh karena itu dipelajari, insya Allah tidak ada rasa benci kepada pelajaran apapun. Namanya wahirsun, seneng. Wahirsun. Wastibarun, mencari ilmu itu harus sabar. Tidak bin salah bin. Sabar, ada tingkatannya. Kalian 6 tahun ada di sekolah dasar, nanti 3 tahun ada di SMP, 3 tahun ada SMA. Kalau punya rezeki kalian bisa kuliah 4 tahun setengah. Sudah sekian tahun kalian menuntut ilmu. Namanya wahai pasti baru ingin mendapatkan ilmu, hendaknya kalian bersabar. Jangan bersabar. Kamu tak mengerjakan soal, sabar, dan begitu. Kamu tak mengerjakan PR, sabar, dan begitu. Sabar melaksanakan tugas dari sekolah. Ada PR, kerjakan dengan sabar. Insya Allah dengan kesabaran itu kalian akan mampu
dan pembagian. Ini namanya pelan-pelan. Terus yang berikutnya, takaun wa hirsun was tibarun wa kulukotun. Orang mencari ilmu hendaknya ada biaya. Minimal biaya kalian punya alat tulis, punya buku, dan lain sebagainya. Hendaknya ada biaya, sedikit pun harus ada biaya. Pak, saya ini sekolahnya gratis. Benar gratis, tapi ada yang biaya itu. Contoh, apabila kalian sekolah di SMK Nurul Taqwa, di sana bagi anak yang tidak mampu dibebaskan biayanya. Itu ada biaya, bukan dibebaskan. Yang bayari adalah pondok pesantren. Wa irsadu ustadin, berikutnya yang nomor 5. Wa irsadu ustadin. Kalau kita mencari ilmu, ingin ilmunya bermanfaat, ada bimbingan bapak ibu guru. Ada bimbingan bapak ibu guru. Pak, saya itu belajar nggak usah pakai bapak ibu guru. Sekarang saya punya mbah, Pak. Mbah Google, Pak. Boleh. Boleh kalian belajar di situ. Tapi menurut kitab Taklimul Mutalim, apa yang kalian dapatkan itu nanti kurang barokah. Yang terakhir adalah waktu zamani. Mencari ilmu itu harus lama masanya. Kapan batasannya? Mencari ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Sebagaimana Rasul bersabda, tolakul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai ayunan masih kecil sampai ke liang lahat. Di liang lahat pun masih mencari ilmu sebagaimana yang biasa dilakukan ketika talqin. Yang mati di tahap ini, tapi ada juga yang tidak. Namanya lakinu, itu artinya mulang atau ngajar. Maka di situ orang yang mati itu sudah mati ditalkini, diajari. Bagaimana bunyinya? Mayit neono wong loro yaiku malaikat mungkar nangkir, ojo wedi, ojo gemeter. Iku podo-podo makhluk Allah. Nek sira ditakoni sapa pengiranira, jawaban Allahu Rabbi. Ini biasanya dibaca di saat mengubur jenazah, itu namanya talqin. Pak, apa dengar, Pak? Berarti ada repekan kan? Ada contekan diwarai. Ya, Pak, usaha mati api-api. Pak, besok bayar mati kan diajari Pak Udin. Diajari bocoran jawaban. Tidak begitu. Nah, laki orang takut ini adalah diajari kita bahwa besok kita seperti itu. Laki orang takut itu ada yang mengatakan ketika nazar ini hendaknya orang nazar itu diajari, jangan sampai mengucapkan ucapan di luar tuntunan agama. Kenapa demikian? Di situ setan iblis datang semuanya untuk mengganggu kita agar ketika nyawa kita dicabut, kita lepas dari Islam atau iman. Anak-anak sekalian, ini adalah ilmu pengetahuan. Sampai di mana mencari ilmu pengetahuan? Dari ayunan sampai ke liang lahat, sebagaimana bahasa disebutkan dalam bahasa Madura itu long life education. Long life education, namanya belajar seumur hidup, tidak ada batasan mencari ilmu. Pak Korea
saja masih mencari ilmu, itu kadang-kadang ilmunya buka laptop. Ya, buka laptop itu ilmunya kalau enggak mungkin bukanya salah. Oleh karena itu Pak Kori dan Bapak Ibu guru semuanya masih mencari ilmu. Masa kalian kok males? Kalau Bapak Ibu guru sendiri masih semangat mencari ilmu. Masa kamu yang masih SMP sudah bermalas-malasan untuk mencari ilmu? Oleh karena itu dengan peringatan Maulid Nabi ini, ayo kita berubah untuk tingkah laku hendaknya mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu orang yang sabar, tawadhu, tidak mau sombong. Tidak bicara dengan Bapak Ibu guru, hendaknya kalian tidak perlu menatap wajahnya. Sebagaimana di situ pelajaran kelas 9 itu ada namanya perilaku sopan santun, perilaku yang baik terhadap orang tua, perilaku terpuji kepada Bapak Ibu guru materi kelas 9. Oleh karena itu hendaknya kita lakukan yang baik, ya diusahakan yang jelek-jelek hendaknya kalian tinggalkan. Anak-anak sekalian, sebelum saya tutup, mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kalian oleh Allah semuanya mendapat lindungannya, dijadikan anak yang soleh, anak yang soleha. Juga orang tua kalian semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang banyak, halal barokah untuk biaya kalian menuntut ilmu di masa akan datang. Al-Hadiniyah biniatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan 'aliyin, hamdan rafi'in, hamdan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah bi'ajli hajat wa tuqabbal jami'a sayyidina Muhammad darajat wa tuqarribuna bi asra'i bi jamil kharat ya tabaddal mamana wa musyaqih. Allahumma ja'alna ya Allah jadikan keluarga wa ahja'al ahlana wa ja'al auladana wa ja'al talamidana ya Allah jadikan murid-murid kami min ahli ilmi wa alil khair, dari murid-murid yang cinta ilmu pengetahuan, cinta hal yang baik. Min ahli ilmi wa alil khair wa taj'alna wa'iyahum min syarri wa darri wa alil dalalah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya Allah, berikan keselamatan atas agama kami. Wa afiyatan jindil jasad wa ziyadatan bil ilmi ya Allah, berikan tambahan ilmu. Wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi ya Allah, berikan rezeki yang barakah. Wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al-maut ya Allah, berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut ya Allah, berikan rahmat kasih sayangmu ketika saya mati. Wa maghfiratan ba'dal maut ya Allah, ampunilah setelah saya mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya Allah, mudahkan kami di saat kami nanti menghadapi sakarat mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minal aqwa'i wal hisab. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Ya Allah ya Allah sekali ya mustaqim. Terima kasih anak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa dimakan. Kalau sudah makan ya sudah, besok nasinya kemana dimakan. Yang orang asik silakan kalian makan di situ, bisa ditukar